Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Santapan Rohani pada saat siang hari ini saudara. Kiranya Tuhan yang memberkati Bapak Ibu, seluruh para pendengar dimanapun berada. Doa dan harapan kami Bapak Ibu semua sehat-sehat, tidak kurang suatu apapun. Sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa saudara. Bapa di dalam sorga, pada saat hari ini kami mengucap syukur. Kasih setia Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang selalu menjaga, memberkati dan melindungi kami. Hingga pada saat hari ini kami akan belajar dari firman-Mu. Urapilah setiap pendengaran kami. Urapilah setiap telinga yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita baca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 18 ayat 22 Saudara. Matius 18 ayat 22. Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Si Tuhan saudara. Munafik dalam mengampuni. Jawab Yesus terhadap pertanyaan Petrus. Berapa kali ia harus mengampuni jika ada orang yang berbuat salah kepadanya? Sungguh mengagetkan Petrus. Saudara dikasihi Tuhan, Petrus mengira 7 kali. 7 kali memberi pengampunan sudah lebih dari cukup. Tetapi yang ia dengar sekarang bukan 7 kali saudara, tetapi 70 kali 7 kali. Suatu jumlah angka yang luar biasa. Saudara dikasihi Tuhan, masakah ia harus memberi pengampunan hingga 490 kali? Tetapi itulah jawab Tuhan Yesus atas pertanyaannya. Ia tidak salah dengar saudara. Tuhan juga tidak salah ucap. Ada apa di balik angka 70 kali 7 kali? Manusia pada umumnya sering berpura-pura saudara. Istilah yang kita pakai dalam renungan kita hari ini, munafik. Munafik. Memberi pengampunan hanya di bibir saja, tetapi tidak dari dasar hati yang paling dalam, saudara. Memberi pengampunan hanya di permukaan saja. Mengampuni hanya supaya didengar orang saja, sebetulnya masih menyimpan kebencian. Tuhan ingin pada saat kita mengampuni kepada seseorang, itu sungguh-sungguh murni, tuntas, hingga ke akar-akarnya saudara. Tidak ada lagi yang tersisa. Itulah mengapa Tuhan memberi suatu bilangan angka yang begitu besar, supaya pengampunan yang kita berikan tidak boleh lagi ada bekasnya. Jika kita merasa masih ada kepahitan hati kita terhadap perbuatan seseorang, maka kita harus memberikan pengampunan sampai timbul damai sejahtera di dalam hati kita. Bisakah kita mengampuni tanpa berpura-pura? Sebagai anak Tuhan yang sejati, mestinya kita bisa, saudara. Kita harus melawan keinginan daging yang berusaha menghasut kita saudara, untuk tidak melupakan kesalahan orang lain, untuk terus menimbun kebencian. Saudara dikasihi Tuhan, kita simak. Apa akibat jika kita tidak bisa mengampuni orang lain? Jika kita tidak bisa mengampuni orang lain hingga sampai tuntas, Matius 6 ayat 15 berkata, "Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu
juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara, mari belajarlah menjadi orang yang tulus dalam hal mengampuni. Jangan munafik, saudara. Miliki hati seluas samudra, kita pasti bisa mengampuni. Firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 6 ayat 15 ini, Jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara, kita sangat rugi, saudara, apabila kita tidak tulus mengampuni orang lain. Kita tidak sungguh-sungguh dan ikhlas mengampuni orang lain. Karena firman Tuhan mengatakan, kalau kita tidak mengampuni orang lain dengan sungguh-sungguh, maka Bapa kita di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kita umat-umat Tuhan, umat-umat yang diberkati oleh Tuhan, diberkati rohaninya, kita harus sanggup mengampuni orang lain. Karena lewat pengampunan kita kepada orang lain, kita juga diampuni oleh Tuhan. Haleluya. Kita berdoa, saudara. Bapa di dalam sorga, kami sungguh sangat bersyukur atas firman-Mu Tuhan yang melawat hati kami. Pagi hari ini Tuhan, untuk kami selalu dekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kami manusia biasa Tuhan, kadang tidak luput daripada dosa. Itulah sebabnya Tuhan, pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu yang penuh kuasa menyadarkan hati kami, sehingga kami Tuhan mengerti apa arti pengampunan yang sesungguhnya. Tuhan Yesus, berkuasalah firman-Mu ini Tuhan di dalam hati kami, untuk kami boleh aplikasikan di dalam setiap langkah hidup kami, terutama pengampunan ini Tuhan, supaya mengalir berkat-Mu dari sorga, itu berkat rohani, berkat jasmani. Sebab pengampunan yang kami berikan kepada orang lain, itu yang menjadi ukuran kasih-Mu, pengampunan-Mu kepada kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berilah kami kekuatan untuk kami dapat melaksanakan firman-Mu ini Tuhan, supaya kami Tuhan berguna, beruntung, dan bermanfaat bagi orang lain. Amat terlebih lewat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami, supaya pengampunan itu Tuhan berakibat kepada pengampunan kepada kami. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan. Sadarkan setiap hati kami Tuhan yang mendengarkan renungan pagi hari ini, supaya kami Tuhan benar-benar bisa mengampuni orang lain, bisa diampuni oleh Tuhan, oleh karena kami dapat mengampuni orang lain. Terpujilah Tuhan, termulialah Engkau Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami tetap berdoa, berilah kami Tuhan kesehatan, berilah kami Tuhan sukacita, damai sejahtera, hikmat yang daripada sorga, untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu lebih mendalam lagi, supaya kami Tuhan semakin hari semakin berkenan kepadamu. Terpujilah Tuhan, berkatilah Bapak Ibu seluruh para pendengar yang mendengarkan renungan firman Tuhan di pagi hari ini, dimanapun mereka berada. Bungkus selalu Tuhan dengan kuat kuasa darah-Mu, pagari dengan malaikat surga setiap langkah mereka. Biarlah dalam pimpinan kasih kuasa Roh Kudus-Mu mengantar hingga sampai ke tempat aktivitas mereka dan kembali juga ke rumah mereka, bertemu dengan keluarganya, bertemu dengan sukacita, damai sejahtera. Terpuji termulialah Tuhan. Benar-benar Tuhan, kami hanya mengandalkan Yesus Tuhan, menjadi kekuatan baru, kekuatan dalam setiap langkah kehidupan kami. Termulialah Tuhan, diagungkanlah Engkau Yesus pada saat pagi hari ini. Biarlah Engkau Tuhan yang menjamah tubuh yang sakit, apabila ada yang sakit,
di antara para pendengar di pagi hari ini. Yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Begitu juga Tuhan yang mengalami beban berat pada saat pagi hari ini. Tuhan, jamahlah tubuhnya hingga mereka mengalami sukacita, damai sejahtera, ada kelepasan. Dalam nama Tuhan Yesus, beban berat diangkat oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Terpuji termulialah Tuhan. Diagungkanlah Tuhan. Amat terlebih Tuhan, kami berdoa berkatilah setiap rohani kami. Bapak Ibu seluruh para pendengar, dimanapun berada, kami semua yang mendengarkan kebenaran firman di pagi hari ini, berkat rohani yang daripada surga, kasih cinta yang daripada Yesus Kristus yang memberkati kami pagi, siang maupun di malam hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita sudah berdoa. Kita yakin dan percaya kuasa Tuhan akan berkarya bagi setiap Bapak Ibu para pendengar dimanapun berada. Baik apapun pergumulan permasalahan yang kita hadapi, kita yakin dan percaya bahwa mata Tuhan, kuasa Tuhan, hati Tuhan tertuju kepada kita. Dia akan menyelesaikan dengan baik. Dia akan menyelesaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, demikian perjumpaan kita di pagi-pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati setiap langkah kita. Dan sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.